Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Di sini ada sebuah konteks free grammar, tata bahasa bebas konteks ini, yang terdiri dari beberapa kumpulan aturan produksi ini. Nah, sekarang kita lihat dari simbol S. S diturunkan jadi variabel A. Bisa nggak? Oh, bisa, masih bisa. Jadi terminal. A diturunkan jadi D. D-nya bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena ketika diturunkan jadi D, maka tidak akan pernah muncul. Oke, kita lihat di sini saja. Nah, nih. Diturunkan jadi, oke, saya crop dulu biar nanti terlihat. Oke. Nah, S diturunkan jadi AA. Oke. A. Kemudian terminal A. Kita pilih yang ini ya. Kemudian A diturunkan jadi AB. Oke, bisa sampai ya. Kemudian A diturunkan jadi D. Ini. A diturunkan jadi D. Turunkan jadi D. Nah, kalau seperti ini, maka D ini tidak punya hasil penurunan. Sehingga ini bisa dihilangkan karena useless. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua adalah C diturunkan jadi BB. Ini sesuai dengan definisi yang kedua tadi, bahwa produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan jalur atau penurunan apapun dari simbol awal. Jadi C ini tidak pernah bisa dicapai dari simbol awal S. Kenapa? Tidak ada jalur, tidak ada penurunan yang bisa sampai ke situ. Sehingga C ini juga useless. Bisa dihilangkan. Berarti yang bisa dihilangkan adalah D, kemudian C diturunkan jadi BB, juga useless. Kemudian E, kita lihat E. E ini kalau diturunkan jadi AEA. E-nya diturunkan jadi apa? AEA lagi. E diturunkan jadi apa? AEA. Terus begitu. Tidak akan pernah selesai. Nah, ini juga useless. Kenapa? Karena tidak akan pernah E ini, variabel E ini, tidak akan pernah bisa menuju ke terminal. Tidak ada penurunan menuju terminal. Sehingga ini dihilangkan. Simbol E tidak memiliki aturan produksi menuju terminal. Dan E satu-satunya produksi dari AEA adalah satu-satunya produksi dari E. Sehingga dari situ E ini juga tidak bisa diturunkan lagi. Kenapa? Karena E-nya sudah dihilangkan. Jadi ada 4 yang dihilangkan, D, C, E, ini. Ada 4 ya. Sehingga ini 1, 2, 3, 4. Tersisa ini. Apakah ini masih ada yang useless? A diturunkan jadi terminal variabel dan terminal AA. A-nya bisa sampai terminal, B-nya bisa sampai terminal. Oke, jadi setelah disederhanakan jadinya ini saja. Contoh yang ketiga. Nah, sini. S BA-nya bisa nggak? A-nya bisa ya. Kemudian dari sini E, B.
CEB. E-nya ada enggak? Tidak ada. E-nya tidak punya penurunan, sehingga S diturunkan dari CEB juga hilang. Begitu ini juga. Ini ada E-nya, padahal di sini tidak ada E-nya ya. DBE ini juga tidak ada. Jadi ada 2, 1, 2 yang dihilangkan. Oke, terus. Nah, dengan adanya penghilangan B ini, yang ini juga nggak ada, hilang. Jadi tidak ada lagi yang bisa diturunkan jadi B. Ini juga bisa dihilangkan. Terus berarti 1, 2, 3. Ada lagi? Ini D. D ini tidak bisa dicapai dari S dengan jalan manapun. Sehingga yang tersisa adalah ini saja. SAB ini hilang, ini B-nya juga hilang. Ini ada ataunya ya. D-nya juga hilang, tinggal ini saja. Masih bisa? Sudah. Ini paling sederhana. Sudah paling sederhana, tidak ada lagi yang useless. Kemudian ini. A, B. B-nya bisa? B-nya bisa. Ini A-nya bisa enggak? D. Ini. Coba lihat. D. Variabel D tidak memiliki penurunan. Tidak ada ya. Variabel D tidak punya penurunan, sehingga hilang. Kemudian dengan demikian, kalau ininya hilang, A, C. C-nya bisa enggak? C-nya masih bisa. Ini kemungkinan. Ini atau ya, ini masih ada atau, ini juga ada atau. B, CB, atau J, atau ADF, kurang ini, hilang. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Ini hilang, karena D-nya nggak ada. Terus, ini menjadi satu-satunya. A diturunkan jadi DAC. Untuk C, bisa. Tapi A bisa nggak diturunkan? A diturunkan jadi apa? DAC lagi. A diturunkan jadi apa? DAC lagi. Ini tidak akan pernah bisa sampai terminal. Kenapa? A-nya nggak punya terminal. Sehingga dua-duanya ini harus hilang. Nah, ketika dua-duanya hilang, maka A-nya juga jadi hilang. Nah, dari konsekuensi ini, maka variabel yang diturunkan menjadi variabel A juga hilang. Ini juga hilang. Karena apa? Karena A-nya sudah hilang. Nah, terus B-nya bisa. A-nya sudah hilang ya. Ini hilang. Ini hilang. Kemudian B, C, B. B, C, B bisa C, A, D, F. Nah, ini F-nya. F-nya bisa diturunkan jadi terminal enggak? Enggak bisa, karena di sini ada F. B-nya sih bisa, tapi F-nya enggak bisa. F diturunkan jadi apa? C, F, B. Terus F ini diturunkan jadi apa? C, F, B. Lagi. Itu terus, sehingga ini hilang. Begitu ini hilang, maka aturan proyeksi turunannya yang mengandung F juga hilang. Nah, ini tidak punya penurunan lagi.
Sehingga yang tadi kita hilangkan ini, kemudian A-nya hilang, terus ADF ini hilang. Sehingga akan menjadi penyederhanaan tinggal ini. Sisanya ini saja. Sudah bisa atau masih ada yang bisa dihapus lagi? B jadi B, sudah ada. C jadi AB. Oke, ini ya bisa, yang ini bisa diturunkan jadi AB. Oke. Kemudian yang lainnya A, B, D. B bisa A, E, D. Nah, ini. Dari sini kita tulis A, E, D. E-nya nggak ada. Sehingga ini menjadi useless. ED menjadi useless. Nah, sementara ED itu merupakan satu-satunya penurunan dari A. Sehingga A ini dihapus. Nah, kemudian F. F ini redundant artinya tidak bisa dicapai dari S. Kenapa? Nggak ada jalurnya. Mana F-nya nggak ada. Jadi F ini juga dihilangkan. Sisa aturan produksinya seperti ini. Masih bisa nggak? Nah, sisanya ini cuman ini kita lihat. A-nya tadi kan sudah hilang. Maka B diturunkan jadi AB itu menjadi hilang. Sehingga hasil sederhananya hanya ini. Dari sebanyak ini, hasilnya cuman 3 ini. Oke. Itu ya. Contoh lagi. Ini aturan produksi yang menggunakan MT. Oke, menggunakan MT kita bahas nanti di penyederhanaan tata bahasa yang menggunakan MT. Oke ya, itu untuk menghilangkan produksi useless lumayan mudah lah. Nah, kemudian penghilangan produksi unit. Apa itu produksi unit? Produksi unit itu adalah produksi yang ruas kiri ini dan ruas kanannya itu hanya berupa satu simbol variabel saja. Nah, ini ya, terutama yang kanan ini satu simbol variabel saja. Tidak ada terminalnya atau tidak ada gabungan terminal dan variabel. Ini juga unit. Sebenarnya kalau kita terjemahkan secara bebas, ini adalah perantara saja. Produksi unit itu adalah sebuah produksi yang perantara, memerantarai, sehingga malah menjadi tambah rumit. Nah, itu perlu dihilangkan. Caranya bagaimana? Begini. Nah, ini S diturunkan jadi SB. S diturunkan jadi C. C diturunkan jadi D. D diturunkan jadi DD. Nah, kita lakukan penggantian itu dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke terminal. Ini ya. C. Nah, ini. C diturunkan jadi D. Diubah jadi C diturunkan jadi DD. Karena D ini kan isinya adalah DD. Oke. Nah, kemudian S. S ketika diturunkan jadi C, di mana C-nya sudah jadi DD, maka C-nya ini juga jadi DD. Nah, cuman C-nya kan ada dua. Yang satu C-nya jadi DD, terminal, yang satu menjadi EF. Jadi, untuk S yang ini, yang diturunkan jadi D, kan ada dua C-nya. Maka dia akan diubah jadi EF dan DD. Itu. Sehingga aturan produksinya jadi begini.
Nah, masalahnya adalah, coba Anda lihat, ada yang useless, D ini. D-nya useless. Kenapa? Tidak akan pernah bisa dicapai. Tapi ingat, pada bahasan ini saja kita hanya menghilangkan produksi unit saja. Kita tidak mengkombinasikan dengan penghilangan produksi useless. Jadi ya biarin saja, useless gini nggak apa-apa, wong kita fokusnya hanya menghilangkan produksi unit. Nanti kalau misalnya kita sudah kombinasikan dengan useless, ya ini baru dihilangkan. Tetapi pada prinsip ini kita sudah menghilangkan produksi unit. Variabel diturunkan jadi variabel, sudah nggak ada. Walaupun ini useless. Ini useless nggak? Useless juga. Kenapa? Tidak bisa dicapai dari S. Ini juga nggak bisa dicapai. Tapi fokus kita sekarang ini adalah sedang menghilangkan produksi unit saja. Oke, jadi ya biarin aja. Oh, nih kedobelan ini. Panahnya kedobelan. Oke, nggak apa-apa. Anggap saja S diturunkan jadi A ya. Nih, kedobelan. Saya bisa hapus nggak? Oh, nggak bisa. Ya sudah. Anggap saja S diturunkan jadi A ya, walaupun kedobelan ini. Nggak apa-apa. Nah, penggantian yang dilakukan C ke D, ya, S diturunkan jadi A jadi B jadi C jadi D atau C jadi AB. D-nya jadi B. Nah, C diturunkan jadi D, itu diubah menjadi C diturunkan jadi B. Ini ya, kita menghilangkan dari yang paling dekat menuju ke terminal. Kemudian B diturunkan jadi C, C-nya ada 2 ya. Yang ini sama ini, jadi harus dua-duanya. Nih, B, yang D ini jadi B, yang ini jadi AB, karena ada 2. Nah, karena B-nya ini sudah ada, maka kita cukup tuliskan sekali saja. Nah, kemudian A diturunkan jadi B, dan ini satu-satunya. Ya sudah, B tadi isinya apa? B tadi isinya ini. Ya berarti sekarang A isinya adalah B atau AB. Kemudian S diturunkan jadi A, ya sama. A isinya apa? AB atau B, jadinya sekarang S isinya tanda panah ya, AB atau B. Sehingga aturan produksi sederhananya begini. Tadi sampai ini S, sampai S ya. Nah, oke. Sekarang coba Anda lihat, sudah tidak ada lagi aturan produksi yang unit. Tidak ada. Variabel diturunkan jadi variabel nggak ada. Cuman, sekarang Anda lihat, ini jadi useless semua. Nggak ada jalur yang menuju ke B, tidak ada jalur yang menuju ke C, tidak ada jalur yang menuju ke D. Tapi fokus kita sekali lagi, kita sedang menghilangkan produksi unit. Oke, itu dulu, nanti kita sambung lagi pada bagian berikutnya.